Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yesus kuatku kembali hadir untuk menguatkan kita sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali ada di saat ini Tuhan, boleh menikmati hari yang baru. Dan kami percaya berkat-berkat yang baru juga akan mengikuti kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat menguatkan kehidupan kami, membawa kami semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Ini doa kami yang kami peralaskan di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Yesus kuatku hari ini mengajak kita kembali untuk melihat, mempelajari, serta merenungkan firman Allah yang terdapat di dalam kitab Kejadian yang menjadi ayat pokok kita saat ini. Kejadian pasal yang ke-8, Kejadian 8 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Puji nama Tuhan. Tentunya dari ayat firman yang kita baca pada saat ini, sudah bukan hal yang baru atau bukan hal yang asing lagi untuk kita ketahui bersama. Tetapi dari ayat ini kita bisa tahu dan kita bisa melihat bahwa dalam ayat ini adalah suatu tanda di mana awal yang baru atau babak baru setelah air bah meluluhlantakkan bumi serta segala isinya akan kembali dimulai. Nah, new beginning atau awal yang baru menjadi judul renungan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tahun 2025 sudah kita lewati. Tentunya ada berbagai macam hal yang kita alami di sepanjang tahun itu. Dari berbagai macam hal yang kita alami, tentunya kita sebagai orang percaya ada hal yang membuat kita menyadari bahwa kalau kita ada di tahun yang baru ini, semua bisa terjadi atas kehendak atau seizin Tuhan. Hal ini jugalah yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Saat dia tahu bahwa air bah sudah surut, dia tidak langsung mengambil tindakan untuk keluar dari dalam bahtera. Kita tahu bersama bahwa Nabi Nuh adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Oleh ketaatannya itulah dia tidak berinisiatif untuk keluar dari dalam bahtera. Akan tetapi dia keluar dari dalam bahtera saat Allah yang berfirman menyuruh dia keluar. Barulah Nabi Nuh keluar bersama keluarga dan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Allah sudah izinkan kita untuk melewati tahun 2025 dan kita boleh ada dan diberikan kesempatan untuk ada di tahun yang baru ini di tahun 2026, ini berarti Allah juga memberikan kita kesempatan untuk melalui kehidupan yang baru. Memulai kehidupan yang baru berarti hal-hal yang lama yang ada di tahun yang lalu kita tinggalkan, dan di tahun yang baru ini kita siap untuk kita kembali mengalami pemulihan. Kita dipulihkan dari hal-hal yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, saat Allah menyuruh Nuh dan keluarganya serta hewan binatang yang ada di dalam bahtera itu keluar, itu merupakan tanda bahwa bumi akan dipulihkan dan kehidupan yang baru akan dimulai. Kita juga harus mengetahui bahwa ini merupakan gambaran di mana saat penghukuman Allah di dunia ini selesai, maka kita juga akan memandang dan bersama Yesus di tempat yang baru, yaitu di sorga yang kekal. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 di sana berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baiklah kita juga mau saat kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada di tahun 2026 ini, kita mau mengawalinya dengan sesuatu yang baru, tentunya dengan hal-hal yang benar yang sesuai dengan kehendak Allah. Hal yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang dapat kita lakukan di awal yang baru ini adalah taat. Nabi Nuh serta keluarganya selamat dari penghukuman karena ketaatan Nabi Nuh. Nabi Nuh kita tahu bersama adalah nabi yang taat akan firman Allah, akan perkataan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, taat akan firman Allah akan mengajar kita, melatih kita untuk dapat hidup dengan baik. Amsal 3 ayat 5 dan 6 di sana berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tunduklah kepadanya dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Taat akan firman Allah juga akan membawa kita untuk melakukan hal yang benar dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tentunya saat kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak melakukan lagi hal-hal yang membuat kita berdosa. Meninggalkan cara hidup yang lama dengan hidup dengan cara yang baru yang sesuai dengan firman. Yeskiel 11 ayat 19 di sana berkata, "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mau terus memelihara kehidupan kita dengan ketaatan akan firman Allah. Eratkan dan terus jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kita tahu saat kita intim dengan Tuhan, maka Allah akan menyayangi kita dengan kasih setianya dan memberkati kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai ayat terakhir, mari kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di sana diberikan perikop manusia baru. "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu perjabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya." Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang boleh datang dalam kehidupan kita, kerinduan kita. Bila firman ini boleh kita kerjakan dan kita lakukan dalam kehidupan kita, untuk kita semakin hari semakin dipulihkan melalui ketaatan kita akan firman Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kami nikmati untuk saat ini. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di tahun yang baru ini Tuhan. Semua bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya semua boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami, mengingatkan kami untuk kami taat kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Untuk kami taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Dan biarlah Tuhan kami semua semakin kuat di dalam Engkau, semakin kuat di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami peralaskan di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.